Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu, dan pada video kali ini mau ngulas pertandingan yang seru ya pekan ini. Kemarin ya, antara Manchester City melawan Liverpool. Ya, ini duel maestro taktik lah kalau menurut gue ya, karena dua pelatih inilah menurut gue adalah dua pelatih terbaik saat ini ya. Salah dua dari pelatih terbaik yang ada saat inilah kalau menurut gue ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas dulu starting line up-nya ya. Di Manchester City, Ederson Moraes di penjaga gawang, lalu Nathan Ake, Kyle Walker sebagai back sayap, ada Akanji yang naik turun ya, biasa sebagai false four, terus Ruben Dias sebagai back tengah. Oke. Lalu di gelandangnya dia ada Rodrigo, Bernardo Silva dan Julian Alvarez di depan. Lalu ada Phil Foden dan Jeremy Doku di sayap, Erling Haaland sang monster sebagai striker. Oke, di Liverpool Alisson Becker kiper. Di bek kanan ada Alexander-Arnold, dan di bek kiri ada Tsimikas. Bek tengah duet Matip dan Virgil van Dijk. Gelandang ada trio McAllister, Szoboszlai dan Curtis Jones. Di sayap ada Mohamed Salah dan Diogo Jota. Striker Darwin Núñez. Yuk, langsung kita bahas aja pertandingannya ya. Seperti biasa, City kalau menyerang 3-box-3 ya, seperti biasa seperti ini. Dan City dari babak-babak awal mereka selalu ya biasalah pegang bola seperti biasa ya, main build up, pegang bola, dan penyerangan Manchester City lebih dominan di sektor ini ya, di sektor kiri ya, mengoverload Trent Alexander-Arnold, dan ini yang memaksa Szoboszlai dan Mohamed Salah biasanya juga ikutan track back ke belakang gitu ya. Ini dibantu Nathan Ake juga sering ke sini, lalu kadang-kadang juga si Akanji juga sering ke situ ya. Akanji bergantian dengan Rodri juga sering ke situ. Erling Haaland pun juga sering di situ ya. Tapi kalau Erling Haaland biasanya mainnya ke sini ya. Kalau ini menarik ke tengah, si Matip nutup ke sana, Erling Haaland biasanya ke sini. Ya, Erling Haaland nggak mau ke sini nih. Anehnya ya, gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin instruksi pelatih ya, Virgil van Dijk akan rapat ke sini. Nah, Erling Haaland biasanya di sini. Ya, selalu main di bawah, di belakangnya Matip. Dia selalu main di belakang Matip gitu ya. Kalau diserangan dari sudut sini ya, serangan dari sudut sini dia selalu bermain di belakang Matip. Ini memang monster berbahaya yang ngincer-ngincer terus. Tapi Liverpool juga tidak kalah ya, tidak kalah. Virgil van Dijk karena ini udah tahu ya, ini si monster Erling Haaland nih, karena dia selalu di belakang Matip, dia selalu nge-cover Erling Haaland biasanya di sini ya. Dan ini so far menurut gua sama-sama berhasil ya, sama-sama berhasil. Si Liverpool, Jurgen Klopp juga menerapkan ini supaya track back, supaya nggak si Trent Alexander-Arnold ini nggak kewalahan lah intinya ya, nggak kewalahan ngadep ini. Bahkan kalau di overload seperti ini nih kewalahan banget ya kalau nggak dibantu Szoboszlai, bahkan Mohamed Salah yang turun ikutan track back juga gitu ya, ikutan track back ke belakang. Nah, untuk dari segi pertahanan sendiri Liverpool cenderung ya, karena dari ball possession pun kelihatan ya City cenderung main bola, menguasain pertandingan, mainin bolanya semua. City secara penguasaan bola jauh lebih unggul dibanding Liverpool. Tapi Liverpool juga bermain baik semalam menurut gue ya, pertahanannya bermain baik, compact ya, compact banget, low block, compact, rapet gitu ya pertahanannya. Di luar dugaan ya, City kesulitan sih kemarin nembus pertahanan Liverpool. Jadi kalau dari segi peluang menurut gue City tidak terlalu banyak ngasilin peluang, walaupun dia nguasain sampai 60% ball position, bahkan di babak 1 itu 61% dia nguasain bola gitu ya, nguasain bola. Bahkan sebelumnya sebelum terjadinya gol 1-0 itu City mungkin di atas 60 tebakan gua. Mungkin setelah ngegolin Liverpool mungkin punya inisiatif menyerang, jadi ball position bisa dapat di 39% Liverpool gitu. Tapi pada dasarnya ya City sangat dominan sekali ya lini tengah ini. Dan menurut gue juga ini karena ya 3-box-3-nya City ini memang paten banget sih untuk nguasain bola ya. Bolanya ngalir terus ya, muter-muter di sini ya. Dan biasanya City pun dalam menyerang ya, ini dalam menyerang mereka biasa mancing ke belakang dulu, bola diarahin ke belakang dulu, entah Rodri ke Ruben Dias, supaya ini gelandang Liverpool agak maju ke depan. Dia ngepres maju. Ini sengaja yang ditunggu, di strategi City ya, sengaja nunggu. Jadi ada ruang di area ini yang bisa dimanfaatkan sama Bernardo Silva sama Julian Alvarez. Ruangan di sini ya, ruangan di sini di saat gelandang Liverpool itu ketarik maju ya, ketarik maju sama Rodri, entah sama Ake, entah sama si Akanji gitu ya, ketarik maju ke sini, ini ngepres ke sini. Nah, ini ada ruang nih di sini. Ini yang biasa langsung bolanya diarahin ke sini. Dan tidak jarang juga City main langsung ngeskip
tengah ini ya, ngeskip bagian ini. Jadi kadang-kadang Ederson juga langsung taruh ke sini juga berapa kali gitu ya. Jadi mancing pemain Liverpool untuk naik, ditarik ke sini ya, langsung ke situ. Dan itu terjadi setelah terjadinya gol sih ya. Oke, kita bahas juga ya. Terjadinya gol ini menurut gua murni kesalahan dari si Alisson Becker ya. Dia salah nendangnya, harusnya dia mau ke counter attack ke arah Mohamed Salah tadinya ya, mau ke Mohamed Salah, ternyata kepleset kayaknya dia, jadi bola jatuh ke Akanji. Dan ini ya tidak sepenuhnya ya, karena ini City juga berhasil memanfaatkan ini ya dengan sentuhan Erling Haaland di nerima bola, finishing dia harus diacungin jempol sih kemarin ya, langsung satu one shot gitu ya, langsung jadi gol ya. Oke, nah itu City dalam menyerang ya. City dalam menyerang. Nah, City dalam bertahan juga dia melakukan high press. Dan ini sempat 2 kali gue lihat ya. Yang pertama Alisson Becker saat di press ini di press, dapat passing, bola di press semua gini ya, di press sama si Foden juga gini, dan dia salah ya karena posisinya mungkin nggak enak ya, dia jadi salah passing pertama ya ke Phil Foden. Untung Phil Foden tendakannya lemah ya, berhasil diselamatkan, masih bisa diselamatkan. Lalu yang kedua ada Curtis Jones juga di sini karena di pressing ya, jadi sempat jadi bahaya lah walaupun tidak terjadinya gol ya. Ya itu ya, terjadinya gol malah justru gara-gara kesalahan ya itu tadi ya, kesalahan si Alisson Becker kalau menurut gua sih. Jadi bolanya nggak sampai ke Salah, malah didapetin Nathan Ake, lalu ya jadi peluang lah untuk Erling Haaland ya. Kalau dari segi gol justru City kalau menurut gue bukan dari skema, bukan dari open play gitu ya. Jadi benar-benar dari memanfaatkan kesalahan ya. Tapi ya itulah, kesalahan sekecil apapun dimanfaatkan oleh City ya jadi gol gitu ya. Itu yang dari segi Manchester City ya, dari segi pertahanan. Sedangkan Liverpool sendiri lebih cenderung menunggu ya sebelum terjadinya gol. Mereka lebih sering menunggu aja, main rapi gitu ya, pertahanannya main rapi. Dan sebenarnya menurut gue berhasil sih kalau tidak adanya gol Erling Haaland tadi ya, tidak adanya gol Erling Haaland sama kesalahan Alisson Becker lah intinya. Tidak ada kesalahan Alisson Becker, Erling Haaland sebenarnya nggak berbuat banyak juga untuk Manchester City ya, karena di Jurgen Klopp udah tahu sih kalau menurut gue, dia langsung ngebaca nih Trent Alexander-Arnold pasti di overload gitu ya. Jadi dia memerintahkan Szoboszlai dan Mohamed Salah untuk track back ke belakang. Dan tapi ini juga yang membuat Mohamed Salah itu di pertandingan ini tidak begitu kelihatan. Dan ini juga mungkin menurut gue juga adalah salah satu taktik Pep Guardiola ya, karena dia maksa Mohamed Salah untuk bantu ke belakang gitu. Jadi secara nyerang counter attack pun dia nggak sedahsyat biasanya. Dan mungkin ini adalah filosofinya Pep gitu ya, matiin penyerangan gimana ya, dengan pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya seperti itu filosofinya Pep lah itu ya. Jadi ini pemain berbahayanya kan ya Mohamed Salah gitu ya di Liverpool, yang dengan counter attack-nya yang selalu jadi bahaya. Tapi harus kredit juga ke Nathan Ake ya, berapa kali ya memang Mohamed Salah selalu di double team sih, begitu megang bola selalu di double team dia. Jadi saat dia megang bola nggak berbuat banyak sih Mohamed Salah di pertandingan ini. Plus ya karena dia harus repot track back bantu ke belakang itu ya di babak pertama ini. Oke, itu babak pertama ya, jalannya babak pertama. Lalu babak kedua yang gua tunggu biasanya ya, Jurgen Klopp pasti akan bereaksi biasanya ya, bereaksi. Kalau dari City sih gua rasa City udah bermain cukup bagus ya, nguasain pertandingan, smooth, bolanya juga sesuai lah, udah sesuai yang diharapkan menurut gua dari Pep Guardiola. Memang peluangnya aja yang nggak terlalu banyak gitu ya, karena ya tadi ada faktor low block dari Liverpool, rapet compactnya Liverpool, narrow-nya Liverpool tuh berpengaruh banyak sih dari City untuk nyiptain peluang gitu. Oke, langsung babak kedua ya. Babak kedua Liverpool mulai agresif lah intinya ya, dia melakukan high press gitu ya, agresif lah, udah mulai agresif Liverpool karena ya ketinggalan gitu ya, karena ketinggalan. Dan pergantian dari Liverpool menurut gua cukup lumayan ya, ngeganti Curtis Jones dengan Gravenberch ya, lalu Jota dengan Luis Diaz. Nah ini lumayan ngaruh ya. Terus gue lupa ya, Szoboszlai belum ya, ini dulu lah. Ini dengan pergantian ini lumayan lah, ini nambah daya gedor ya. Gravenberch seperti biasa dia bisa membawa bola, bisa nusuk ke depan juga. Oh iya, gue lupa si Gakpo
Gakpo masuk juga ya. Gakpo yang ngegantiin si Szoboszlai deh, gini deh. Nah ginian. Terus ya ini dua pemain ini memang nalurinya memang lebih menyerang ya dibanding ya Gravenberch lah, terutama dibanding Curtis Jones. Kalau Szoboszlai sama Cody Gakpo menurut gua kalau di posisi ini hampir sama aja lah ya. Dan terus akhirnya di menit 80 Trent Alexander-Arnold ya berhasil memecah kebuntuan, dan ini juga mulai berani maju, mulai berani ke tengah ya, tadinya nggak berani. Karena kenapa? Ini ada faktor juga, Bernardo Silva di babak kedua nggak mau overload si Alexander-Arnold lagi, karena Bernardo Silva udah mulai agak ke tengah mainnya di babak kedua. Nah justru ini juga agak sedikit keunggulan buat Manchester City. Jeremy Doku jadi lebih bebas ya. Ini one on one sama Alexander-Arnold sih. Alexander-Arnold keteteran sih, jadi harus dibantu berapa kali sama Matip ya. Dan ini ya berapa kali Jeremy Doku berhasil ngelewatin Alexander-Arnold sih. Tapi ya untungnya tidak jadi peluang berbahaya ya. Nah, dengan mereka tidak terlalu mengoverload ini, Alexander-Arnold jadi mulai berani maju ya. Jadi nanti begitu Alexander-Arnold ketinggalan gitu ya di belakang, ya Matip yang cover gitu. Tapi untungnya tidak ada overload dari sini. Yang bikin ya saling membaca strategi sih kalau menurut gue nih, para pelatih ini ya saling ngebaca strategi. Nah, dari tusukan Alexander-Arnold ya di underlap ke sini, lalu ya ada pergerakan dari Cody Gakpo juga yang mancing Akanji kalau nggak salah ya, mancing ke sini. Jadi Julian Alvarez telat lah nutup Alexander-Arnold, jadi dia ada ruang ya. Ini harus ada kredit juga sih buat Cody Gakpo ya, pergerakan tanpa bolanya dia sebenarnya mengancam ya, mengebuat Trent Alexander-Arnold jadi bebas lah gitu. Jadi dia bisa finishing, cetak gol 1-1, dan ya sampai pertandingan terakhir tidak ada gol tercipta ya. Lalu ada beberapa pergantian lagi dari Liverpool ya. Wataru Endo masuk ya. Wataru Endo menggantikan McAllister gitu ya, karena pas udah unggul 1-1 menurut gua udah cetak gol 1-1, Liverpool mengambil langkah aman lah intinya kalau menurut gue untuk ngamanin pertandingan ini ya. Jadi Darwin Núñez diganti sama Harvey Elliott ya, jadi ya memang udah mungkin Cody Gakpo yang agak maju ya, Harvey Elliott di sini gitu ya. Jadi udah agak lebih stabil lah gitu ya, jadi nggak terlalu nyerang banget. Karena menurut gue kalau dari hasil pertandingan ini 1-1, menurut gue dari Liverpool udah maksimal sih. Menurut gue ini hasil terbaik bagi Liverpool kalau kita ngelihat dari penguasaan bola gitu ya. Ya memang faktor City juga nggak bisa nyiptain peluang, itu juga menjadi faktor nilai lebih untuk Liverpool sih ya. Jadi menurut gue kalau kita ngelihat juga peluang Liverpool juga nggak banyak sebenarnya. Jadi hasil maksimal lah ini kalau menurut gue untuk Liverpool. Hasil maksimal seri ini udah bagus banget sih buat Liverpool ya, kalau ngelihat dari pertandingan semalam yang memang dia dikurung abis gitu ya, sama Manchester City ya. Tapi ya itu tadi, Manchester City juga sebenarnya nggak terlalu banyak peluang juga sih, karena ya low block Liverpool sama rapatnya Liverpool ya, neronya Liverpool bikin City kesulitan. Ya udah, paling gitu aja ya ulasan pertandingan kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau videonya disuka boleh di like, kalau berkenan dengan channel ini juga boleh di subscribe. Oke, kalau gitu gua undur diri dulu. Thank you yang udah nonton, see you in the next video, bye bye.